perusahaan asing ke dalam negeri. Berikutnya ada analisis dari Bauer dan Spinker. Dapat diilustrasikan dengan contoh sederhana, di mana hanya ada dua perusahaan yang bersaing masing-masing dari negara yang berbeda. Mengingat bahwa kemiripan apapun dengan peristiwa aktual mungkin kebetulan. Contohnya saja perusahaan Boeing dan Airbus yang berasal dari Amerika Serikat dan Eropa. Misalkan ada produk baru yakni pesawat 150 kursi yang mampu dibuat oleh kedua perusahaan. Dengan demikian, dapat diasumsikan setiap perusahaan hanya dapat membuat keputusan ya atau tidak apakah perusahaan akan memproduksi pesawat 150 kursi tersebut. Pada tabel 11.1 yakni persaingan dua perusahaan mengilustrasikan bagaimana keuntungan yang diperoleh kedua perusahaan mungkin bergantung pada keputusan mereka sendiri. Setiap baris sesuai dengan keputusan tertentu oleh Boeing. Setiap kolom keputusan oleh Airbus. Dalam setiap kontak terdapat dua entry. Entry di kiri bawah memiliki keuntungan Boeing, sedangkan di kanan atas mewakili keuntungan Airbus. Tabel tersebut mencerminkan asumsi bahwa salah satu perusahaan saja dapat memperoleh keuntungan dengan membuat pesawat berkapasitas 150 kursi tersebut. Tetapi jika kedua perusahaan mencoba memproduksinya, keduanya akan merugi. Perusahaan mana yang benar-benar mendapatkan keuntungan? Ini tergantung siapa yang sampai di sana lebih dahulu. Anggaplah Boeing bisa memulai dengan awal yang kecil dan berkomitmen untuk memproduksi pesawat berkursi 150 sebelum Airbus bisa berangkat. Airbus tidak akan mendapat insentif untuk masuk. Hasilnya akan ada di kanan atas tabel dengan Boeing mendapatkan keuntungan. Namun dapat dilihat pada tabel di sebelahnya yakni 11.2 efek subsidi untuk Airbus. Negara Eropa dapat membalikan situasi ini. Misalkan dengan cara pemerintah Eropa membayar perusahaannya dengan subsidi 25 untuk masuk. Hasilnya adalah mengubah tabel pembayaran yang akan menguntungkan bagi Airbus untuk memproduksi pesawat 150 kursi dengan apapun yang dilakukan oleh Boeing. Kini sekarang Boeing tahu bahwa apapun yang dilakukan ia harus bersaing dengan Airbus, dan apabila Boeing memilih untuk memproduksi akan membuat mereka kehilangan uang. Jadi sekarang Boeing yang akan dilarang masuk. Akibatnya subsidi pemerintah telah menghilangkan keuntungan yang dari awal kami asumsikan adalah milik Boeing dan telah diberikan kepada Airbus sebagai gantinya. Hasil akhirnya adalah keseimbangan bergeser dari kanan atas tabel 11.1 ke kiri bawah tabel 11.2. Airbus berakhir dengan keuntungan 125. Keuntungan ini muncul karena adanya subsidi dari pemerintah yang sudah diberikan kepada Airbus. Masalah yang terjadi dengan analisis Bauer dan Spinker ini adalah informasi yang tidak memadai untuk menggunakan teori secara efektif. Imbalan pasti dari perusahaan tidak dapat dengan mudah diperoleh. Yang kedua, industri dalam isolasi. Yang ketiga, ada kebijakan yang berhasil memberikan keuntungan strategis bagi perusahaan Amerika Serikat dalam satu industri akan cenderung menyebab kerugian strategis di tempat lain. Yang keempat, pembalasan asing. Pada masalah kurangnya informasi memiliki dua aspek. Yang pertama adalah ketika melihat industri secara terpisah, mungkin sulit untuk mengisi entry dalam tabel seperti tabel 11.1 dengan keyakinan apapun. Dan jika pemerintah melakukan kesalahan, kebijakan subsidi dapat menjadi kesalahan penilaian yang mahal. Coba kita lihat tabel 11.3 yang tampaknya serupa dengan tabel 11.1. Angkanya tidak jauh beda, tetapi perbedaannya sangat penting. Dalam tabel 11.1, Boeing diasumsikan memiliki beberapa keunggulan yang mendasar, seperti teknologi yang lebih baik, sehingga meskipun Airbus masuk, Boeing masih akan terasa menguntungkan. Namun, Airbus tidak dapat menghasilkan keuntungan jika Boeing masuk. Jika tidak ada subsidi, hasil
11.3 akan berada di pojok kanan atas. Boeing memproduksi dan Airbus tidak. Sekarang, misalkan seperti dalam kasus sebelumnya, pemerintah Eropa memberikan subsidi U-25 yang cukup untuk mendorong Airbus berproduksi. Dalam diilustrasikan seperti tabel 11.4, hasilnya adalah kedua perusahaan ada di kiri atas. Dalam hal ini, Airbus menerima subsidi 25 dan memperoleh keuntungan hanya 5. Artinya, kami membalikkan hasil di atas, di mana subsidi meningkatkan keuntungan lebih dari jumlah subsidi. Alasan perbedaan hasil ini adalah karena subsidi kali ini gagal mencegah points. Awalnya kedua kasus ini terlihat sangat mirip, namun di satu kasus subsidi terlihat seperti ide yang bagus, sementara di kasus lain sepertinya menjadi ide yang buruk. Tampaknya keinginan kebijakan perdagangan strategis tergantung pada pembacaan situasi yang tepat. Hal ini menyebabkan beberapa ekonom bertanya, apakah kita mungkin memiliki cukup informasi untuk menggunakan teori secara efektif. Globalisasi dan tenaga kerja berupah rendah. Nah, di globalisasi dan tenaga kerja berupah rendah, di sini meningkatnya ekspor manufaktur dari negara-negara berkembang merupakan salah satu pergeseran besar dalam perekonomian dunia selama satu generasi terakhir. Nah, bahkan negara yang sangat miskin seperti Bangladesh dengan PDB per kapita kurang dari 5% dari Amerika Serikat sekarang lebih bergantung pada ekspor barang manufaktur daripada ekspor produk pertanian atau mineral tradisional. Nah, para pekerja yang memproduksi barang-barang manufaktur untuk ekspor di negara berkembang dibayar dengan upah rendah dan bekerja dalam kondisi yang buruk. Gerakan anti globalisasi, di mana gerakan anti globalisasi ini terjadi sebelum tahun 1995, sebagian besar pengaduan tentang perdagangan internasional oleh warga negara maju menargetkan pengaruhnya terhadap orang-orang yang juga negara-negara maju. Selain itu, di Amerika Serikat, sebagian besar pengkritik perdagangan bebas pada tahun 1980-an berfokus pada dugaan ancaman persaingan dari Jepang. Selain itu juga pada awal 1990-an, kekhawatiran substansial di Amerika Serikat dan Eropa di atas efek impor dari negara-negara berupah rendah terhadap upah pekerja yang kurang terampil di dalam negeri. Akan tetapi, pada paruh kedua tahun 1990-an, mulai muncul dugaan yang ditimbulkan oleh perdagangan dunia terhadap pekerja di negara berkembang. Peristiwa yang mengkristal adalah penemuan pada tahun 1996 bahwa pakaian yang dijual di Walmart dan didukung oleh tokoh televisi Kathy H. Gifford diproduksi oleh pekerja yang dibayar sangat rendah oleh Honduras. Kemudian gerakan anti globalisasi menjadi berita utama dunia pada November 1999 ketika pertemuan besar Organisasi Perdagangan Dunia berlangsung di Seattle. Perdagangan dan upah minimum yang ditinjau kembali. Nah, beberapa aktivis merujuk pada contoh Maquiladora, Meksiko, di mana pabrik di dekat perbatasan Amerika Serikat yang telah berkembang pesat secara kasar melipat gandakan lapangan kerja di 5 tahun setelah penandatanganan perjanjian perdagangan bebas di Amerika Utara. Nah, upah-upah di pabrik itu beberapa kasus di bawah $5 per hari dan kondisinya itu sangat mengerikan menurut standar Amerika Serikat. Nah, di tabel itu ada dua negara di mana ada Amerika Serikat dan ada Meksiko. Nah, ada dua industri di mana ada industri yang berteknologi tinggi dan industri yang berteknologi rendah. Dan dapat diasumsikan bahwa tenaga kerja adalah salah satunya faktor produksi dan tenaga kerja Amerika Serikat di sini lebih produktif daripada tenaga kerja yang ada di Meksiko di semua industri. Secara khusus, hanya dibutuhkan 1
1 jam tenaga kerja Amerika Serikat untuk menghasilkan 1 unit output di salah satu industri. Kemudian, dibutuhkan 2 jam tenaga kerja di Meksiko untuk menghasilkan 1 unit hasil yang berteknologi rendah. Dan 8 jam untuk menghasilkan 1 unit hasil yang berteknologi tinggi. Di bagian atas tabel itu menunjukkan bahwa upah real pekerja di setiap negara dalam kaitannya dengan setiap barang. Jika tidak ada perdagangan, upah real dalam setiap barang itu hanyalah kuantitas dari setiap barang yang dapat diproduksi oleh seorang pekerja dalam 1 jam. Di sini terdapat standar perburuan dan negosiasi. Setelah perdagangan internasional dapat meningkatkan upah dan kondisi kerja di negara-negara miskin, sehingga memasukkan 2 asumsi, di mana yang pertama ada sebuah sistem yang memantau upah dan kondisi kerja dan membuat hasil pemantauan ini tersedia bagi konsumen. Yang kedua, standar ketenagakerjaan formal apabila mereka adalah kondisi yang seharusnya dipenuhi oleh industri ekspor sebagai bagian dari perjanjian perdagangan. Yang kedua, mereka itu memiliki dukungan politik yang cukup besar di negara-negara maju. Dan yang terakhir, mereka itu ditentang keras oleh sebagian besar negara berkembang. Terdapat masalah lingkungan dan budaya, di mana banyak kritikus yang berpendapat bahwa globalisasi ini sangat memiliki dampak yang buruk terhadap lingkungan. Kemudian standar lingkungan hidup masuk industri dalam ekspor negara-negara berkembang jauh lebih rendah daripada industri di negara maju. Contohnya itu yang patut diperhatikan adalah ketika penebangan hutan yang secara besar-besaran di Asia Tenggara untuk menghasilkan suatu produk hutan yang dijual ke Jepang dan pasar barat. Dimasukkannya standar lingkungan dalam perjanjian perdagangan menyebabkan yang pertama, perbaikan dalam lingkungan, dan yang kedua, potensi industri ekspor di negara-negara miskin untuk segera ditutup. Globalisasi juga telah menyebabkan homogenisasi budaya di seluruh Indonesia. Dengan adanya globalisasi tersebut, terdapat contoh yang telah terjadi seperti MC Donald yang sekarang ditemukan hampir di mana-mana. Di slide terakhir dan terdapat PTO dan kemerdekaan nasional, di mana salah satu tema yang berulang dari gerakan anti globalisasi adalah bahwa dorongan untuk perdagangan bebas dan arus modal bebas telah merusak kedaulatan nasional. Jadi, dari adanya gerakan anti globalisasi ini membuat suatu dorongan untuk perdagangan bebas dan arus modal yang bebas yang telah menyebabkan suatu kerusakan di dalam kedaulatan nasional. Dalam versi ekstrim dari perdagangan dijadikan sebagai kekuatan yang supranasional yang mampu mencegah pemerintah nasional mengejar suatu kebijakan untuk kepentingan mereka sendiri. WTO ini sebagai otoritas supranasional adalah bahwa hanya mendaratnya memungkinkan untuk memantau tidak hanya instrumen tradisional dan kebijakan yang perdagangan tarif, subsidi ekspor, dan pembatasan kuantitatif, tetapi juga kebijakan domestik yang kebijakan perdagangan yang facto. Kesimpulannya di sini adalah pergerakan faktor internasional terkadang dapat menggantikan perdagangan. Meminjam dan meminjamkan internasional dapat dilihat sebagai semacam perdagangan internasional konsumsi saat ini untuk konsumsi di masa depan daripada perdagangan satu barang untuk barang lain. Kedua, perusahaan multinasional terutama ada sebagai cara untuk memperluas kendali atas aktivitas yang terjadi di dunia atau lebih negara yang berbeda. Yang ketiga, dua elemen multinasional menjelaskan keberadaan yang pertama motif lokasi dan yang kedua motif internasional. Selanjutnya, kebijakan perdagangan di negara-negara kurang berkembang berkaitan dengan dua tujuan, yakni mempromosikan industrialisasi dan mengatasi perkembangan ekonomi domestik yang tidak merata.
Yang selanjutnya, kebijakan pemerintah untuk mempromosikan industrialisasi seringkali dibenarkan oleh argumen industri bayi. Berikutnya, banyak negara kurang berkembang telah menjalankan kebijakan industrialisasi yang menggantikan impor. Kebijakan ini telah mendorong produksi yang berbiaya tinggi dan tidak efisien. Berikutnya, kebanyakan negara berkembang dicirikan oleh dualisme ekonomi, di mana ekonomi ganda memiliki masalah serius pengangguran perkotaan. Yang selanjutnya, perbedaan upah antara sektor modern dan tradisional terkadang digunakan sebagai kasus untuk proteksi tarif sektor industri. Baik performance ASEAN Economic telah berindustrialisasi bukan melalui substitusi impor, tetapi melalui ekspor barang-barang manufaktur. Yang selanjutnya, ada argumen baru untuk intervensi pemerintah dalam perdagangan, muncul pada tahun 80-an dan 90-an. Pada tahun 80-an, teori baru kebijakan perdagangan strategis penawaran alasan mengapa negara-negara dapat memperoleh keuntungan dari mempromosikan industri tersebut. Pada 90-an, kritik baru terhadap globalisasi muncul berfokus pada efek globalisasi pada pekerja di negara berkembang. Ada dua argumen canggih untuk kebijakan perdagangan aktivis, yakni pemerintah harus mempromosikan industri yang menghasilkan eksternalitas teknologi, dan yang kedua, analisis Browder dan Spitzer. Dengan meningkatkan ekspor manufaktur dari negara berkembang, muncul gerakan baru yang menentang globalisasi. Upah rendah dibayarkan kepada pekerja ekspor. Oke, terima kasih. Itulah yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata atau kurang kata atau kesalahan dalam penjelasan atau kurang tepat dan dalam penjelasan, kami dari kelompok 6 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, bila fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jikalau ada pertanyaan langsung komen di bawah, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.